Al-ma'ul zahiru ghairul mutahhir. Bermula ini yaitu menerangkan air yang suci, ghairul mutahhir yang tidak mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Suci pada zatnya, artinya boleh buat minum, buat makan, buat bikin kue, adonin dan lain sebagainya. Akan tetapi air tersebut tidak mampu mensucikan pada yang lain. Tidak bisa dibuat istinja, tidak bisa dibuat wudu, tidak bisa dibuat mandi hadas. Salah satu anwa'in yaitu ada 3 macam. Al-awalu bermula yang pertama al-ma'ul mutaghayyir, yaitu air yang berubah kasiron dengan banyak perubahannya, banyak sekali. Kabi mukhalatati tahirin, dengan sebab kecampuran perkara yang suci. Perkara yang nyampur, perkara ini suci. Lah, kemudian air yang kecampur tadi berubah secara signifikan atau banget berubahnya. Yastaghni, yang cukup anhu dari ma'u oleh air. Walam yakun, dan tidak ada yang mujawiron, yaitu mendekat tetangga lahu kasukarin wa asalin, kayak gula dan kayak madu. Air ada 1 bak, dicampurin madu botol, diaduk, berubahnya banget, maka air tersebut namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Air sekolam tadinya air yang suci mensucikan, kemudian dicampur dengan kopi atau dicampur dengan teh. Begitu tehnya banyak seplastik, maka air tersebut berubahnya dengan parah, sehingga air tersebut jadi kuning semua, jadi berwarna teh. Nah, maka air tersebut dihukumin air yang suci tapi tidak mensucikan. Paham ya? Bermula yang ketiga al-ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit. Ada air sedikit, maksudnya sedikit ini adalah kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu berapa ukurannya? Kalau ukuran meter, karena kita panjangnya 60 cm, lebar 60, ke bawahnya 60, maka isinya adalah 2 kolah. Nah, air yang sedikit berarti air yang kurang dari itu tuh. Al-musta'malu, yang sudah digunakan liraf'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Air tersebut udah dipakai untuk ngilangin hadas, katakan wudu. Begitu dia wudu, cadangannya nih, airnya nih dikumpulin, terkumpul atau ada di situ 1 bak, cuman kurang dari 2 kolah, itu yang dimaksud air yang sedikit.
Au izalati najasin, atau sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Itu namanya air yang mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis dan air tersebut sedikit, yakni tidak sampai 2 kolah. Lah kalau airnya banyak maka tidak ada kata mustakmal. Umpama kita wudhu kemudian ditadangin tuh kocoran, kita wudhu di keran, ditadangin tuh bekas kita wudhu sampai 1 ember. Lah maka air yang 1 ember ini namanya mustakmal. Kenapa dikatakan mustakmal? Karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, dan air tersebut belum atau sedikit, yakni kurang dari 2 kolah. Nah, bagaimana caranya ini air kembali suci mensucikan? Maka dicampurlah kepada air yang lain sehingga air tersebut menjadi banyak, yakni 2 kolah. Nah, kalau airnya banyak tidak ada kata mustakmal. Jadi jangan dibuang, maka dicampur lagi dengan air yang lain sehingga menjadi kategori banyak. Lah maka hilang mustakmalnya, kembali dia menjadi suci mensucikan. Gitu. Begitupun air yang kecemplungan najis, maka dengan sebab kecemplungan najis air tersebut tidak berubah, maka air tersebut dihukumin mutanajis. Kalau air sedikit, katakan ada air di bak kecil, kemudian kecemplungan perkara najis, katakan kotoran tikus. Nah, dengan sebab kecampuran perkara najis tadi, air tersebut tidak berubah, baik itu warnanya, rupanya, dan rasanya tetap bening, maka air tersebut dihukumin air yang mutanajis. Lah, sampai kapan dia? Maka ketika dicampur dengan air yang lain menjadi air yang banyak, maka kembali hukumnya suci mensucikan. Karena air yang banyak atau yang 2 kolah ketika tercampur dengan perkara yang najis, dengan sebab tercampurnya tadi tidak berubah bau, warna, dan rasanya, maka air tersebut dihukumi masih suci mensucikan. Aduh, iya, lu paham? Meneranginnya bulat, ngulon ngalor ngidul, air doang. Itu yang kedua, air yang sedikit, ya, yang mustakmal. Kalau dia banyak tidak jadi mustakmal. Kemudian yang ketiga, al-ma'ul mustakharaju min nabatil ardi, adalah air yang dikeluarkan min nabatil ardi, dari tumbuh-tumbuhan bumi, bi'asrin, dengan sebab diperes, au tabakhin, atau dimasak, au nahwihi, atau sepertinya. Kayak apa? Kama ilwardi, kayak air mawar, wama inna rajil, dan kayak air narajil, ada kembang mawar atau melati atau apa, dimasak kemudian keluar, diperes, kemudian keluar airnya. Lah air yang demikian namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Dikit lagi, terakhir, al-ma'ul mutanajis,
adalah air bermula ini, yaitu air al-mutanajjisu yang terkena najis. Nau'aniya itu dua macam. Jadi air yang mutanajjis ada dua. Al-awalu bermula yang pertama yaitu air waqa'at yang terjatuh fihi dalam air najasatun oleh perkara najis. Jadi air yang mutanajis ada dua. Yang pertama adalah air yang kejatuhan najis. Tadinya sehingga najis air itu, berhubung kejatuhan perkara yang najis, maka air tersebut jadi mutanajis. Bukan najis, kalau najis itu air kencing, mutlak itu najis. Lah, kalau itu namanya mutanajis atau yang terkena najis. Ghayarat yang berubah, yang merubah ia hadau sofihi akan salah satu sifat-sifatnya air. Jadi air yang kecemplungan perkara najis, dan dengan sebab kecemplungan perkara najis tadi, air tersebut berubah salah satu sifatnya, qalilan kana au katsiran, baik adanya berubahnya itu dikit atau banyak. Nah, umpama ada air kecemplungan perkara najis, katakan air satu empang, satu kobak zaman dulu. Kemudian orang pada berak di situ, biasanya zaman dulu nih kobak. Lah, dengan sebab orang berak di situ, kemudian air jadi berubah baunya. Walaupun berubahnya sedikit, maka air tersebut dihukumi mutanajis. Yang kedua al-ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit, idza waqa'at fihi najasatun, apabila terjatuh di dalam air tersebut najasatun oleh perkara najis. Yang kedua air ini sedikit, yakni yang dimaksud air sedikit adalah air yang tidak ada dua kolah. Air sedikit kemudian kecemplungan perkara najis. Wa ilam tughayyir, dan walaupun tidak merubah perkara najis tadi, ahada ausafihi akan salah satu daripada sifat-sifatnya, walaupun sifat-sifat air tersebut tidak berubah, maka air tersebut dihukumi najis. Katakan ada air satu ember, enggak nyampe dua kolah, kemudian kecemplungan perkara najis, atau apa dah jenisnya perkara najis, tai kucing atau apa gitu. Begitu kecemplungan perkara najis, air enggak berubah, tetap bening. Atau zaman dulu biasanya ketika kita nadangin air kita tadangin, begitu udah pagi-pagi kita lihat di bak tuh dalamnya banyak tai tikusnya. Walaupun airnya bening banget, ya tetap itu namanya mutanajis. Kenapa? Karena air tersebut kurang dari dua kolah atau sedikit. Walaupun tidak berubah itu air dengan sebab campuran perkara najis tersebut, walaupun nggak berubah tetap bening banget. Lain lagi kalau air yang banyak, ketika kecemplungan perkara najis, kemudian air tersebut berubah salah satunya, yakni sifatnya, baik itu warnanya atau apa rasanya atau baunya. Kalau air dengan sebab kecampuran perkara najis airnya banyak kemudian tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci, mensucikan. Lah kalau airnya dikit, berubah kagak dengan sebab kecampuran perkara najis, maka dihukumi mutanajis. Kemudian bagaimana caranya supaya air tersebut suci kembali?
maka dicampur kepada air yang lebih banyak menjadi cukup 2 kolah, yakni bukan dalam kategori air yang sedikit, maka air tersebut jadi suci, mensucikan kembali. Kenapa? Karena masuk dalam kategori air yang kecampuran perkara najis, airnya banyak, dan dengan sebab kecampuran perkara najis tersebut, airnya tidak berubah salah satu dari yang 3, yakni rupanya, baunya, dan rasanya. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan masalah najis. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.